Hai guys, welcome and welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia channel aku nih, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Michelle Huang Tilly lahir pada tanggal 12 Oktober 1984. Michelle ini dibesarkan di Rancho Penaquito di San Diego beserta adik laki-lakinya Michael. Michelle lulus dari Mount Carmel High School pada tahun 2002. Untuk mengejar cita-citanya, Michelle studi di bidang kedokteran. Michelle kemudian meneruskan pendidikan perawat di Universitas Negeri San Jose. Teman Michelle semasa SMA yang bernama Giselle Dewalk Esteban memperkenalkan Michelle kepada Scott. Michelle dan Scott mulai berkencan pada awal 2002, tetapi hubungan mereka berakhir hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Namun, mereka tetap berteman baik. Setelah putus dengan Michelle, Scott dan Giselle mulai berkencan hingga Giselle hamil dan dikaruniai seorang putri. Lagi-lagi, hubungan mereka juga berakhir. Giselle menaruh curiga Scott memiliki hubungan kembali dengan Michelle. Giselle terus-terusan menuduh bahwa penyebab pisahnya Scott dan Giselle karena Scott berselingkuh dengan Michelle. Pertemanan Giselle dan Michelle semakin menjadi rumit. Mereka jadi sering terlibat banyak argumen. Hingga pada tanggal 27 Mei 2011, Michelle berjalan keluar begitu saja di tempat kerjanya, di rumah sakit, berjalan menuju tempat parkir. Dan Michelle lalu berkendara meninggalkan tempat kerjanya begitu saja dan tidak pernah kembali, menghilang. Michelle tidak seharusnya meninggalkan kerja karena shift-nya belum selesai. Rekan kerja dan seorang security mengecek ke tempat parkir karena Michelle belum sign out dari tempat kerjanya dan belum menyelesaikan shift-nya, dan itu bukan Michelle bertingkah seperti itu. Pada hari itu, Michelle tampak aneh dan mencurigakan. Tidak lama kemudian, mobilnya Michelle datang lagi ke tempat parkir, tampak sedang parkir mundur. Tiba-tiba, mobil melaju dengan kencang dan meninggalkan tempat parkir lagi. Sulit untuk diketahui siapa orang yang menyetir mobil Michelle. Rekan kerja Michelle mengontak Michelle, tapi Michelle tidak menjawab teleponnya. Keluarga Michelle juga mengamati gelagat Michelle, sempat terlihat sangat aneh sebelum menghilang. Michelle seharusnya akan liburan bersama dengan teman-temannya, tapi tidak pernah ada kabar dari Michelle. Hingga satu waktu, rekan kerja Michelle mendapatkan balasan SMS dari Michelle yang isinya kira-kira seperti ini. Saya nggak menghilang kok, telepon saya saja yang bermasalah. Semua SMS dan telepon masuk bikin baterai handphone saya habis. Saya sedang tidak enak badan. Saya lagi mau sendiri dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Pihak rumah sakit langsung menghubungi polisi. Ada ditemukan darah di tempat Michelle memarkir mobilnya. Mobil Michelle ditemukan dalam keadaan kosong di dekat Kaiser Permanente Medical Center. Tepatnya parkir di Ponderosa Court, dan barang-barang milik Michelle masih utuh, namun ditemukan bercak darah. Keluarganya khawatir. Mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan hilangnya Michelle. Beberapa organisasi yang membantu pencarian orang hilang mulai mencari Michelle, tetapi tidak membuahkan hasil. Mereka juga menyebarkan semacam kayak brosur orang hilang yang berisikan foto Michelle ke berbagai rumah dan mobil-mobil warga.
Ada reward juga yang ditawarkan bagi siapa yang menemukan keberadaan Michelle. Hingga tanggal 17 September 2011, tubuh Michelle yang sudah membusuk ditemukan di daerah terpencil. Sayangnya, pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Michelle, dikarenakan tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk. Polisi mencurigai Giselle, mengingat hubungan mereka yang dibumbui dengan kecemburuan Giselle terhadap Michelle. Polisi langsung menahan Giselle untuk dimintai keterangan. Scott juga memberikan kesaksian bahwa meskipun Giselle dan Scott sudah putus, tapi mereka masih sering berhubungan seks. Jadi Giselle ini memang masih mencintai Scott. Sepertinya Scott juga pelin-pelan ya, secara dia sudah putus, tapi kalau ada maunya merayu Giselle dan masih mau melakukan hubungan intim. Hingga sampai akhirnya Giselle hamil anak kedua dari Scott. Tapi Scott beranggapan mungkin saja janin itu dari pria lain. Sudah enak-enakan, tidak mau mengakui ya. Tentu ini sangat membuat Giselle sangat marah. Apalagi Giselle mengetahui kalau Scott menjalin hubungan kembali dengan Michelle. Giselle juga sering mengancam Michelle lewat SMS untuk menjauhi Scott dan anaknya. Jadi anak pertama Scott dan Giselle sering dibawa Scott bersama dengan Michelle. Giselle cemburu kalau anaknya dekat dengan Michelle. Mobil Michelle yang ditemukan dengan cepat diidentifikasi, tetapi keluarganya tidak dapat mengidentifikasikan tubuh Michelle karena kondisinya sudah sangat busuk. Kantor Koroner Alameda County melakukan beberapa tes pada tubuh Michelle dengan menggunakan gigi Michelle, tepatnya pada tanggal 19 September 2011. Namun, mereka tidak dapat menentukan penyebab kematiannya. Giselle ditangkap dan didakwa atas tindakan pembunuhan. Saat penyelidikan berlangsung, pihak berwenang menguji noda darah dari mobil Michelle dan menemukan bukti DNA-nya Giselle. DNA yang sama juga ditemukan di sepatu Giselle dan di setir mobilnya. Rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa Giselle berada di sekitar area tempat Michelle menghilang. Namun, dia terus menyangkal keterlibatannya dalam hilangnya Michelle. FBI dan polisi Hayward juga melacak aktivitas telepon Giselle dan Michelle. Polisi menyimpulkan bahwa adanya percakapan yang terus-menerus antara Giselle dan Michelle hingga hari menghilangnya Michelle. Jadi menjadi jelas ya bahwa Giselle terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Belakangan diketahui bahwa Giselle menyerang Michelle di tempat parkir dan Giselle langsung terburu-buru pergi untuk mengubur Michelle. Investigasi juga menemukan bahwa Giselle juga pergi ke Apple Store untuk membuka telepon Michelle. Ditemukan juga SMS ancaman dari Giselle kepada Michelle. Giselle mengajukan pembelaan tidak bersalah di pengadilan pada tanggal 17 September 2012. Tetapi pengadilan menyatakan bahwa Giselle bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2012. Pada tanggal 24 Desember, Giselle dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kasus pembunuhan Michelle. Giselle Esteban melahirkan seorang anak laki-laki di penjara, yaitu anak keduanya. Jadi pada saat Giselle membunuh Michelle, Giselle itu sedang dalam keadaan hamil ya guys. Giselle tidak menunjukkan penyesalan atas semua yang dilakukan terhadap Michelle. Hakim juga memperingatkan kepada Giselle bahwa Giselle mungkin tidak akan pernah dibebaskan secara bersyarat jika Giselle itu berpikir kalau semua yang dilakukan atas Michelle bukanlah merupakan kesalahan. Psikopat juga ya nih orang. Oke guys, itu tadi kasusnya Giselle yang menghabisi nyawanya Michelle. Jadi ini merupakan semacam cinta segitiga ya. Jadi menurut kamu gimana nih? Apakah Scott juga harusnya bertanggung jawab ya? Karena kan kalau dilihat-lihat memang Scott ini agak pelin-pelan ya. Dia sudah putus sama Michelle dan dia pacaran sama Giselle sampai akhirnya Giselle hamil. Setelah itu dia balik lagi ke Michelle. Dan kalau dia ada maunya, dia menghubungi Giselle dan melakukan hubungan intim. Jadi memang
Scott sebenarnya harus bertanggung jawab juga ya atas kerumitan hubungan mereka ini. Oke guys, gimana nih menurut kalian? Apa kamu suka sama cerita ini? Kalau kamu suka, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan sekali lagi, tetap waspada dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik. Terima kasih.